Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat le. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat TikTok, salam santunku selalu, salam hormatku selalu. Ada pertanyaan, cara menghilangkan aku dalam diri kita bagaimana? Mohon pencerahannya. Cara menghilangkan aku diri dalam diri kita, caranya seperti bayi dulu. Owe makan datang sendiri, owe minum datang sendiri, owe dimandikan sendiri, owe dibersihkan dari kotoran yang kita keluarkan. Kita menang-menang wae. Caranya tinggalkan syariat kemanusiaanmu. Maknanya tinggalkan daya upayahmu sehingga menjadi syariatullah, sehingga menjadi la haula wala quwata illa billah. Maka dari itu cara bertahap untuk menghilangkan itu semua ya harus belajar, harus kalau bisa carilah guru di luar sana yang bisa menghantarkan, yang bisa memutuskan antara diri Anda dengan hawa nafsu Anda, sehingga terbanglah diri Anda kepada Allah dan sehingga berguru langsung kepada Allah. Memang tahapan-tahapannya ya harus belajar memalam-malamkan diri, harus belajar mensunyi-sunyikan diri. Dari apa? Dari apa yang kita perbuat. Ketika saya duduk, belajar sunyikan dirimu, bukan dirimu yang bisa duduk. Ketika saya duduk, malamkan dirimu, bukan dirimu yang bisa duduk. Ketika kita duduk, senyapkan kewujudanmu yang bisa berkuasa atas duduk ini. Maka ketika kita sudah tenggelam di situ, nyatalah, oh ternyata apa-apa ini Allah. Siapa-siapa ini Allah. Bila sudah tahu, maka tak akan pernah cari-cari Tuhan lagi. Bila sudah tahu, maka tak akan pernah berdebat-debat lagi. Kenapa? Sudah ketemu. Bila masih ada perdebatan, oh berarti belum menemukan kebenaran. Bagi manusia yang sudah bisa menemukan kebenaran, hatinya enjoy saja. Meskipun hati kita dianggap, oh kamu masih jauh dari makrifat, kita senyum-senyum saja, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia alam semesta ini. Karena sudah tahu diriku siapa. Karena sudah tahu dirimu siapa. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasia di balik manusia itu. Begitu Kang Mas. Ntar minum dulu ya. Saya kasih waktu ini sampai jam 7:30, 30 menit ke depan. Monggo silakan yang mau bergabung, yang mau naik, yang mau nanya-nanya. Kita belajar bersama. Tidak ada saya menggurui Anda, tapi di sini kita belajar menyadari diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud kaji diri itu. Karena kita sama-sama datangnya dari Allah, ya pulang wajib kepada Allah. Jangan pulang kepada diri kita sendiri.
Alhamdulillah. Kang Radio, monggo, monggo. Assalamualaikum, selamat datang Assalamualaikum di warahmatullahi Jumat yang wabarakatuh. Bapak indah Halim ini. sehat? Monggo perkenalkan dari mana? Alhamdulillah. Sehat Pak Halim? Mohon maaf agak putus-putus ini. Ya, Kang Radio, silakan. Mana suaranya? Kok enggak kedengaran? Gak ada suaranya ya? Bila ingin ketemu saya, ketik di YouTube Uripe Allah, ketemu saya di situ. Disitulah sejak 5-4 tahun yang lalu saya di situ dengan pemaparan tentang uripe Allah. Yang dibela hanya uripe Allah, tidak membela manusianya. Itulah yang dimaksud membela agama Allah. Ketika manusianya tidak membela dirinya lagi, karena yang ada hanya Allah. Silakan yang mau naik, silakan. Kang Radio sinyalnya kayaknya iyalah. Mungkin di sini pun di Langkat Sumatera Utara posisinya cuacanya mendung gelap. Mungkin ini yang membuat sinyalnya tidak bagus. Pak, setelah seseorang tinggal itu di sadar, Sumatera Utara, Medan atau Langkat, perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Tapi saya putra Jawa Timur, Pasuruan Kota. Asli dari Jawa Timur, Pasuruan Kota. Kelahiran saya di tahun 73 yang lalu. Jadi usia saya 50 tahun. Sudah kaki-kaki, ninen-ninen. Anaknya 6, cucunya 3, mau 3. Coba saya bertanya kepada sahabat-sahabatku, apakah suara saya ini bisa ditangkap atau tidak bisa ditangkap kepada saudara-saudaraku? Oh, Radio Nusantara kulo nggih asli Pasuruan. Pasuruan pundi, Kang Mas? Kabupaten apa kota? Alhamdulillah. Blitar hadir, suara sangat jelas. Alhamdulillah. Oh, Winongan, Kang Radini di Winongan dulu sekitar 3-4 tahun yang lalu saya tiap hari ke Winongan. Ngantar istri saya bekerja di SMP Mendalan. SMP Winongan 1. Oh, Winongan 2 mungkin di Mendalan itu, di sampingnya lapangan. Setiap hari saya di situ. Habis mengantarkan istri, saya ngopi di situ sampai istri pulang. Karena kalau saya pulang lagi ke kota Pasuruan, jaraknya amat jauh, 20 kilo. Jadi sayang minyaknya. Jadi waktu ngantar istri, saya duduk-duduk ngopi di warung-warung kopi sambil bertemu dengan sahabat-sahabat sambil buat konten YouTube, paparan-paparan yang ada di Uripe Allah itu. Winongan 1. Nama istri saya Bu Yuni. Jadi kalau jenengan tanya, adakah guru yang bernama Bu Yuni sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu? Nah, itulah istri saya, dan saya tiap hari ada di warung kopi tunggu istri bekerja. Kenapa kok saya selalu mengantarkan istri? Karena saya selama ini pengangguran, sampai sekarang pun pengangguran, tidak punya pekerjaan. Kerjanya ya disuruh ngajak begini.
Alhamdulillah. Oh, ini dibuat mie tadi malam ya. Blitar hadir, suara sangat jelas, alhamdulillah. Saya sering waktu ngantar istri, sering buat video di Mbah Semendi. Jadi selama ini kita rajin berkunjung ke makam-makam keramat, makam-makam para wali dan sebagainya. Tapi kita terlena, tidak pernah mengunjungi makam kita sendiri di dalam hati kita yang telah mati ini. Kita tidak pernah nyambangi kuburan kita sendiri. Kenapa kok kita dikubur di dalam jasad-jasad ini? Karena kita sudah mati. Sudah mati apanya? Jiwanya yang mati. Kenapa kok dikatakan mati? Karena selama ini jadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam hatinya. Mohon maaf ya, saya sambil goyang-goyang. Kenapa? Karena biar tidak pegel. Karena kalau diam begini dok, kayak patung kan kaku. Nah, jadi saya goyang-goyang gini, mohon dimaafkan. Karena istri saya komentar, Mas jangan goyang-goyang. Ya kalau tidak goyang-goyang ya harus foto saja. Begitu. Monggo, Kang Mas suaranya dari Blitar, monggo apa yang mau ditanya-tanyakan. Semoga channel Uripe Allah di YouTube ini bisa membuka mata hati kita, terkhususnya diri saya, agar kita selalu mawas diri dan selalu berpasrah diri kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan kita pasrahkan diri kita kepada iblis dan setan. Jangan kita pasrahkan diri kita kepada hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kan kita salah pasrah. Kenapa kita selama ini salah pasrah? Karena kita salah Tuhan. Yang kita pertuhankan di dalam hati kita, diri kita sendiri. Pasti pasrahnya kepada linapsi. Aku yang sholat, aku yang duduk, aku yang bisa goyang-goyang. Dikira Allah tidak bisa duduk, dikira Allah tidak bisa goyang-goyang. Lalu tanpa Allah, apakah saya bisa mengenal diri saya? Tanpa Allah, apakah saya tahu bahwa diri saya manusia? Berarti yang mengenal diri saya, yang bisa tahu bahwa diri saya adalah manusia kan ya Allah sebagai pencipta saya. Alhamdulillah. Monggo Kang Ali, Kang apa ini ya? Adik tolong panggilkan kacamata saya nih. Tidak kelihatan, memang sudah tua, mohon dimaklumi. Assalamualaikum. Cucunya mau 3. Mbak Hurib. Monggo. Assalamualaikum Mbak Hurib. Ada suaranya nggak Mbak Hurib? Suara saya double nggak Abah Halim? Kang Mas Ali atau di bawahnya ini siapa ini? Monggo. Assalamualaikum. Mbak Hurib, Mbak Hurib bisa dengar nggak suara kita yang di Komal? Tidak jelas ya kira-kira. Mbak Hurib, suara kita yang di Komal dengar nggak Mbak Hurib? Halo, adakah manusia yang mendengarkan saya? Itu Mbah punya. Ataukah headset saya yang tuli? Headset. Kok sepi nih? Kang Ali, apa bisa menangkap suara saya? Saya kena jambak aja ini sama Mbah ini. Siapa ini? Mbah punya headset enggak? Aduh. Dengar suara kami. Maaf, takut salah. Enggak kelihatan. Inilah karena mata bukan matanya manusia. Manusia hanya dititipin mata saja. Jelas ini alhamdulillah. Tapi yang di atas ini kok tidak mendengarkan saya ya? Apa masa ini ya? Mohon Kang siapa? Oh Aji ini ya. Tak kira kali, mohon maaf. Ya inilah orang tua. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kelihatanlah gambarnya. Monggo Kang Mas.
Mbah Dari dengar, mana? Mbah Hurib dengar, Assalamualaikum. Mbah Hurib dengar nggak suara kita? Suara di sini dengar nggak sana? Suara saya ngomong dengar nggak ke sana? Saya ngomong. Udah ada suaranya. Ah itu dia. Pencet dulu Mbah tombol. Masya Allah, ya ini Set. volumenya baru tak itu. Ya Allah, mohon Assalamualaikum maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Hurib sehat selalu sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantasan tadi ya. Iya, Waktu Dari tadi kita orang teriak-teriak nggak dengar. Iya, Masya Allah, mohon maaf. Tapi suara saya bisa ditangkap ya. Alhamdulillah Mbah. Alhamdulillah. Ya sambil pakai kacamata gini agar bisa baca. Oh, Kang Aji, tak kira Kang Ali tadi. Yang sudah tua, maklumlah. Monggo. Ayo apa gimana kabar Mbah Hurib, sehat ya? Abu ya, Misbahul Munir gimana kabarnya? Abang Aji gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat ya, sehat walafiat semuanya. Monggo apa yang mau dicerahkan saya kan. Aduh saya nggak bisa nanya Mbah, saya tadi sudah dapat hidangan itu, Masya Allah, nikmat sekali. Nggak ada pertanyaan, dengar aja, saya ngikut aja Mbah. Berarti bila sudah tidak ada pertanyaan kan berarti sudah mati beneran, iya enggak? Ini enggak tahu saya ini Mbah, entah mati entah hidup saya enggak tahu ini Mbah. Pokoknya saya menikmati aja ini. Ya itulah maknanya surga itu, ketika manusianya hanya menyaksikan wajhullah, yaitulah puncak-puncaknya surga. Bila manusia belum menyaksikan wajhullah, bila manusia belum menyaksikan haulahu linuriyahu min ayatina, maka manusianya belum menemukan Tuhannya, masih kafir terhadap dirinya. Jadi kafir di sisi Allah dan di sisi manusia beda loh ya. Kalau kafir di sisi manusia, kalau beda agama, beda akidah, itu dikatakan kafir bagi manusia. Akan tetapi kafir yang sebenarnya kafir di sisi Allah ketika manusianya terhijab dari Tuhannya. Apa maknanya? Ketika manusianya masih merasa wujud daripada wujud Tuhannya, sehingga Tuhannya gaib. Ya itulah yang manusia yang dikatakan kafir kepada Allah. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam inna dina indallahil Islam. Manusia belum masuk. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah bukan Islam. Tapi ketika manusianya berpasrah diri, hidup dan badan ini milik Tuhan, itulah yang dimaksud agama Tuhan itu. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Maka apapun yang dilakukan bagi manusianya otomatis lillahi ta'ala. Meskipun tidak usah niat, pasti lillahi ta'ala. Kenapa? Karena duduknya sudah bukan duduknya lagi. Berdirinya bukan berdirinya lagi, bekerjanya bukan bekerjanya lagi, semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo Kang Mas gantian saya yang nyimak, sama-sama belajar. Sambung Abuya, sambung. Tadi Abuya nanya tuh, tapi putus tadi tuh, nggak dengar tadi. Kesadaran tadi kayaknya tadi. Monggo diulang. Pamantune sadar ingsun uripe Allah. Pamantune sadar. Berarti puncaknya kesadarannya kita itu hamba ya Pak ya. Betul. Makhluk jadilah yang benar-benar makhluk, jangan jadi kholik, ya kan? Jadi yang dimaksud agama Tuhan itu menetapi bahwa manusianya ya makhluk. Nggih. Ojo ora pareng nyiptakno lungguh, ora pareng nyiptakno omongan, ora pareng nyiptakno apa wae sing mbok lakoni. Maka dari itu ma'rifatullah itu wajib meninggalkan syariat. Apa? Karena syariat yang selama ini kita kerjakan seolah-olah kita yang jadi Tuhannya syariat. Maka yang dimaksud tinggalkan syariat supaya semua syariat itu miliknya
Allah, syariatullah. Nabi Muhammad, para rasul tidak membawa syariat sendiri-sendiri. Yang dibawa oleh para nabi dan para rasul syariatnya Allah. Apa itu? Lillahi ta'ala. Datang kepada Tuhanmu, mengabdi, bahwa hanya Tuhanmu lah yang menggerakkanmu sejak dari tanah sampai sekarang hingga nanti menjadi tanah lagi. Monggo Kang Mas gantian. Capek dong saya kalau saya tuh yang ngomel. Monggo gantian. Biar Bah, saya nikmati nih, wah. Lanjutkan, Bah, saya lagi menikmati, betul, sangat menikmati begitu. Ya, jadi alam-alam, katanya alam kematian, siksa kubur, azab kubur, alam barzah, alam kiamat, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban, hari hisab, wasiratul mustaqim, surga dan neraka, semuanya gaib. Tidak ada bila Allahnya masih gaib. Semua hanya ada di angan-angan imajinasi manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan bagi dirinya. Akhirnya ya gentayangan arwahnya. Gentayangan kemana? Bayang-bayang ke alam kubur ku ya apa ya? Bayang-bayang ke alam barzah ku ya apa ya? Imajinasinya. Karena manusianya masih ada. Tapi bila Allahnya yang wujud, maka tidak gaib lagi alam-alam itu. Oh, alam kematian itu ternyata ketika manusianya belum kembali kepada Tuhannya, ya mati terus, disiksa terus. Ketika hidup dan badan masih diaku-aku sebagai miliknya, itulah bahan bakarnya neraka itu. Berarti neraka itu besok apa sekarang? Ayo, monggo dijawab. Bah, jenengan di Langkat ya? Langkat mana ini? Langkat Gebang. Oh, Gebang, lo Gebang. Ya, Gebang. Jadi ceritanya saya dulu 3 tahun yang lalu ada seseorang di Gebang ikuti YouTube saya, Uripi Allah. Maka kemudian kok mudah dipahami, akhirnya ditawarin lah saya. Pak Halim, kalau berkenan hijrah ke Langkat, monggo saya buatkan pondok dan tempat tinggalnya. Sekitar habis 3 eman untuk bangun ini. Masya Allah. Akhirnya ya itulah ceritanya. Jadi saya dihijrahkan, ya ikuti aja, enjoy saja. Meskipun saya asalnya dari kota Pasuruan, yang mana di kota Pasuruan ramai, sekarang dihijrahkan ke tempat yang sepi. Alhamdulillah. Tapi memang itu semua seperti cita-cita kami besok di masa tua, kita ingin hidup di desa yang jauh-jauh dari kota, bisa bertanam dan sebagainya. Begitu memang cita-citanya dulu. Mohon maaf ya, saya sambil ngerokok ya, agak ngumpet-ngumpet di peringatan apa-apa. Iya betul, kalau saya lagi ngerokok yang ngumpet-ngumpet begitu. Jadi kebanyakan kita, bahkan seluruh manusia mengatakan seperti yang ada di dalam Al-Quran, Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita berhenti di situ, sampai kapan kita kenal Allah? Sampai kapan Allah gaib? Sampai kapan kita jadi Tuhan terus? Karena yang merasa bisa tahu apa-apa, karena yang merasa tahu siapa-siapa kan kita selama ini. Seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa. Seolah-olah Allah tidak tahu siapa-siapa, ya kan? Jadi di paparan Uripi Allah ini menembus misteri laisa kamitslihi syai'un. Sebenarnya yang laisa kamitslihi syai'un itu siapa sih? Ya manusia kita ini loh, yang laisa kamitslihi syai'un. Manusia kita inilah yang bukan apa-apa. Manusia kita inilah yang bukan siapa-siapa. Apa ayatnya di dalam Al-Insan ayat pertama?
Apa itu? Lupa saya. Mana ayatnya? Sudahkah datang kepada dirimu dulu ketika dirimu belum bisa disebut? Artinya begitu. Di surat Al-Insan ayat pertama. Nah, berarti kita yang bukan apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, bukan? Nah, itulah. Berarti kita sudah sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa kita bukan apa-apa. Jadi paslah, luruslah iman kita kepada Allah seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang duduk, bukan kamu yang berperang, bukan kamu yang makan, bukan kamu yang minum, dan semuanya lillahi ta'ala. Jadi imannya Nabi Muhammad seperti itu originalnya. Masya Allah. Jadi tidak perlu dalil lagi. Kenapa? Dalil hanya milik Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berdalil sedangkan kita bukan apa-apa dan siapa-siapa? Sanad kita hanya satu. Siapakah dia sanad kita? Uripe Allah. Tanpa hidup kita tidak ada. Tanpa hidup kita tak wujud. Tanpa hidup kita tidak ngerti apa-apa. Berarti siapa sanad manusia? Ya uripe Allah. Jangan bersanad kepada bin ini lagi. Nanti yang disembah ya makhluke dewe-dewe. Begitu Kang Mas. Monggo ditanggapi. Ditanggapi gantian. Lanjut, Abu ya. Semoga yang bawa bisa memahami ya. Jadi memang untuk berangkat hijrah kepada Tuhan itu sangat amatlah sulit. Sesulit rambut dibelah 7. Setajam 1000 pedang, sangat amat sulit. Apa buktinya kesulitan itu? Selama ini kita duduk jatuh ke neraka. Diaku-akui aku yang duduk. Pas ngerokok jatuh ke neraka. Diaku-akui aku yang bisa ngerokok. Pas sholat jatuh ke neraka. Ngaku-ngaku aku yang bisa sholat. Pas sholawatan jatuh ke neraka. Aku yang merasa bisa bersolawatan. Pas zikiran jatuh ke neraka. Aku yang merasa bisa berzikir. Sedangkan Allah tidak bisa apa-apa. Ya enggak? Itulah yang dimaksud rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Karena manusia tak sanggup melewati Siratal Mustaqim itu kecuali orang-orang yang dikehendaki Tuhannya. Kecuali orang-orang yang jadi Rasulullah. Sekarang Anda baru percaya bahwa Anda semua manusia adalah Rasul-Rasulnya Allah. Maka untuk berjalan menuju Allah Anda harus murtad. Ma'rifatullah harus murtad. Murtad kepada siapa? Ya murtad kepada dirimu sendiri. Murtad kepada nafsumu. Agar bisa lepas hawa nafsumu yang kau akui, maka datanglah berhijrah kepada lillah. Ya kan? Kalau tidak murtad kan tidak bisa kenal Allah. Monggo gantian dong. Mosok saya disuruh ngomel terus, yang bawa nanti belenger. Dengarkan saya terus belenger nanti. Monggo gantian. Ayo akang-akang ini berbudakarolah, saya yang mendengarkan, saya juga menyimak karena saya juga belajar, sama-sama belajar. Monggo. Kang Kang Radio Nusantara di Pasuruannya. Iya, sekarang di Malang. Asli Winongan, Mbak Ibrahim di Klodangan itu, di Klodangan. Di Klodangan, iya. Saya dulu ke Winongan tiap hari itu.
6 tahun saya ke Binongan ngantar istri ngajar. Kalau pas istri ngajar saya duduk-duduk di lapangan, kadang buat video di lapangan. Lapangan Binongan 1. Terakhir 3 tahun yang lalu. Ayo monggo, Buya-buya ini monggo. Apa yang mau disampaikan? Agar kita bisa belajar mengenali kesalahan-kesalahan akidah-akidah yang salah selama ini terhadap diri kita, ya kan? Akidah kita selama ini salah. Kenapa akidah kita tidak lurus kepada Tuhan, tapi lurusnya ke hawa nafsu, sehingga kita merasa paling benar akidahnya, paling benar imannya, padahal belum beriman, iya enggak? Kang Ewa, monggo. Saya lagi menikmati nih, Mbah. Iya. Kang Ewa tinggal di mana ini? Di Bintan, Mbah, dekat Batam. Pulau Bintan. Oh, Bintan, Pulau Bintan. Alhamdulillah. Berarti satu daratan dengan saya kan? Iya. Ya. Jadi yang dimaksud surganya Adam dan Hawa, Firdausnya Adam dan Hawa, itu sebenarnya sudah ada di tiap diri manusia. Ketika Anda masih bayi, maknanya benar Anda masih bayi dulu, syariatnya ada, kata orang tua ada, ini anakku. Tapi hakikatnya diri kita kan belum ada. Itulah yang dimaksud suci ketika kita belum ada. Sucinya Adam dan Hawa masih belum makan buah khuldi. Kenapa suci Adam dan Hawa tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji? Kenapa kok dikatakan suci? Karena manusia ketika masih bayinya tidak berkuasa untuk ngaku-ngaku bahwa dirinya yang ada, bahwa dirinya yang bisa berbuat. Itu lain maksud suci bersih, itu yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Dohir batinnya Tuhan itu sendiri. Lalu kapan Adam dan Hawa makan buah khuldi? Ketika saat kita TK. Saat detik-detik akil balik tiba, kita mulai ngaku-ngaku, oh hidup ini kan hidupku, badan ini kan badanku, tas ini tasku, mainan ini mainanku, dan semua diaku-akui. Itulah manusia turun ke dunia. Akhirnya disesatkan oleh dunia. Maknanya dibakar oleh dunia yang dicinta-cintainya. Jadi untuk mentas tobat dari itu semua, ya sucikanlah seperti bayi lagi. Makanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk meninggalkan syariat. Tinggalkan semua syariatmu. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, tinggalkan. Bahwa itu semua bukan kamu, bro. Innamal a'malu binniyah, itulah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Semua apapun yang kau kerjakan, awalilah dengan niat. Supaya apa? Supaya kau tak jadi Tuhan lagi. Supaya ini milik lillahi ta'ala. Di dalam doa pembukaan, doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sholat, ibadah, bahkan hidup dan mati saja hanya milik Allah, kita punya apa, bro? Punya apa? Tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya apa-apa, yang tugas kita yang harus kita lakukan, enjoy saja. Seperti nonton bioskop sambil makan popcorn, nonton Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan seluruh manusia, haulahu linuriyahu min ayatina,
supaya bisa menyaksikan ayat-ayatku. Begitu, Kang Mas. Kalau kita tidak bisa menyaksikan ayat-ayat kuasa Tuhan yang ada pada diri kita, apakah itu dikatakan bertuhan? Ya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia selama ini hanya membaca ayat-ayat dirinya saja di dalam dirinya. Iya enggak? Masalah. Ketika kita merokok, seolah-olah kita yang bisa merokok. Nah, itulah jatuh ayat-ayat manusianya. Ketika kita duduk, kita menyangka kita yang bisa duduk. Nah, jatuhlah manusia kepada ayat-ayat manusianya. Tak akan pernah bisa manusianya membaca ayat-ayat Tuhannya bila manusianya masih ada. Manusianya harus ada dulu. Di dalam hatinya yang ada hanya Tuhannya. Maka jelas ayat-ayat Allah itu. Bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan Bible, bukan apapun kitab suci yang di luar itu. Yang terpenting kitab yang di dalam inilah Baitullah. Rumahnya Allah. Bukan rumahnya manusia. Karena jasad ini ciptaan Allah. Ya enggak, Kang Mas? Sebenarnya ajaran semua agama itu sama. Baik ajaran Islam, ajaran Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, Buddha, Hindu. Ajarannya sama. Apa? Berserah dirilah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah agama rahmatan lil alamin. Bukan berdiri sendiri agama itu. Kalau Tuhannya antara Tuhannya orang Islam dan orang Kristen serta orang agama lain itu beda-beda, pasti ciptaannya pun beda-beda. Ada yang bulat-bulat, ada yang kotak-kotak, ada yang wajik-wajik, ya kan tidak sama ciptaannya kan? Kenapa manusia ini sama bentuknya, sama jenisnya? Karena kita datang dari Tuhan yang sama. Berarti intinya untuk mengenal Allah itu bahwasanya kita ini harus mematikan keakuan itu ya. Ya betul. Nah tahapan-tahapan untuk mematikan keakuan itu gimana Pak? Step by step-nya. Tahapan-tahapan ya harus belajar dari awal. Apa maknanya? Belajar di mana? Belajar di dalam ayat-ayat diri kita sendiri. Contoh ketika saya duduk, perang di situ Anda. Peranglah. Perang dengan siapa? Musuh yang terbesarnya manusia ya dirimu sendiri. Perangilah dirimu supaya dirimu tidak jadi Tuhannya yang duduk. Supaya bukan kita lagi yang merasa bisa duduk. Perang. Saat duduk kita perang. Saat berdiri kita perang. Apalagi saat sholat. Kalau dalam sholat saja kita kalah perang, ya di luar sholat ya kalah semua. Ya enggak? Kalau sholatnya enggak khusyuk, ya enggak akan pernah bisa ibadah. Wong induk-induknya segala ibadah itu ya sholat. Itu secara syariat. Secara hakikatnya sholat itu apa? Ketika sudah malam dirimu yang terang benderang hanyalah uripe Allah, yaitu lu sholat. Syuhud ya, musyahadah ya. Musyahadah, duduknya Allah yang menyaksikan, berdirinya Allah yang menyaksikan, sholatnya Allah yang menyaksikan. Kenapa? Karena Allah yang berbuat sendiri, yang menyaksikan ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Bukan begitu Kang Mas? Nggih, fana udzikri, nggih fana ya. Iya, maknanya tahapannya begini. Tahapan secara syariatnya begini. Awal kita berzikir itu kan zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah diucap. Itu jangan berhenti di situ saja. Naikkan ke zikir sirri. Jadi hati ucap Allah, 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 Allah. Zikir sirri. Jangan berhenti di situ. Naikkan lagi ke sirrul asror atau sirrun fi sirri. Zikirnya zikir, maknanya rasakan.
yang bisa berzikir itu bukan Anda. Allah. Nah, tapi juga jangan berhenti di situ. Naiklah kepada fana'ul dzikri. Hancur leburlah manusianya, karena manusianya tak bisa ingat lagi bahwa dirimu adalah manusia. Yang ingat bahwa dirimu adalah manusia, ya pencipta dirimu.